Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izi Rohmat dengan NIM 19107021, kelas S1 TE 03A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis saya yang bernama King Nugget. Jadi King Nugget ini adalah brand saya sendiri yang berjalan di bidang makanan cepat saji atau cemilan. Yang pertama, ada visi, misi, dan target objektif. Visi dari bisnis saya yaitu menjadi produk cemilan yang memberikan rasa terbaik kepada konsumen. Sedangkan misinya membuat berbagai varian rasa yang unik dan memberikan harga yang terjangkau. Dan memiliki target objektif, yaitu yang pertama, melakukan pemasaran secara online dan menjangkau target pasar seluruh Indonesia pada tahun 2024. Dengan visi besar dari usaha saya yang bergerak pada kuliner ini, di mana saya ingin memberikan yang terbaik pada pelanggan. Visi saya yaitu memberikan rasa yang tidak pernah ada pada konsumen, berarti saya memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan mutu pelayanan baik dari pemilihan bahan baku, pengolahan produksi, pemilihan, kemasan sampai jasa antar. Untuk produk King Nugget ini, rencananya saya akan membuat jenis nugget, mozzarella, dan coklat dengan jenis makanan frozen food. Untuk misi dari usaha saya, yakni makanan yang praktis, ekonomis, dan mudah dalam penyajiannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan produk pangan ready to serve. Ready to serve food merupakan makanan yang telah dimasak dan disimpan dengan menggunakan pengawet ataupun dengan berbagai metode penyimpanan. Contohnya produk makanan olahan beku atau frozen food. Saya menganggap bahwa saat ini sedang tren makanan berbahan dasar mozzarella. Maka dari itu, saya meyakini dengan produk yang saya buat akan dapat dengan mudah diterima di pasaran. Selain itu, varian yang kedua yaitu coklat. Coklat juga merupakan cemilan lezat yang cukup banyak diminati masyarakat Indonesia. Dengan menghadirkan makanan yang unik dan lezat, yaitu nugget mozzarella dan coklat, saya yakin bahwa produk saya akan menghasilkan keuntungan bagi usaha saya ini. Tak hanya itu, saya berupaya menyediakan kendaraan untuk melakukan pelayanan gratis ongkir kepada pelanggan. Hal ini tentu untuk memberikan pelayanan terbaik dari usaha saya. Target objektif saya masih sangat sederhana, yaitu di antara berupaya menjadi semakin dekat dengan pelanggan dan menjangkau market yang lebih luas. Berikutnya, business model. Key partner, yaitu pemasok keju dan coklat, pemasok kemasan, penjual telur, penjual aneka tepung, dan penyedia tempat produksi. Sementara saya belum sepenuhnya memiliki partner tetap, tetapi di sini saya akan memasok kebutuhan seperti keju mozzarella, coklat, dan kebutuhan bahan lainnya. Partner pemasaran dari saya belum ditentukan, tetapi seiring berjalannya usaha saya akan mempromosikan menggunakan jasa selebgram, serta tidak menutup kemungkinan juga untuk aktif pada event paid promote. Yang kedua ada key activities. Pembelian bahan baku, proses produksi, promosi di sosial media, distribusi produk ke konsumen, dan pencatatan penjualan. Usaha saya yaitu memproduksi cemilan yang lezat, bergizi, juga hemat di kantung dengan bahan-bahan yang pastinya juga higienis. Model bisnis saya bergerak pada bidang produksi kuliner. Yang ketiga ada key research. Terdiri dari modal, alat produksi, bahan baku, dan pekerja yang melakukan kegiatan produksi, yaitu melibatkan sumber daya manusia. Serta untuk branding, saya melakukan hak cipta logo agar saya memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dan dapat dikenal. Dan yang terakhir ada fasilitas tempat usaha. Berikutnya ada
value proposition terdiri dari bebas pengawet, bebas bahan berbahaya, rasanya lezat, tersedia beberapa varian rasa, cemilan sehat dan bergizi, tahan lama, dan harga terjangkau. Saya menawarkan jasa antar kirim kepada pelanggan, cemilan yang sehat, tinggi serat, bergizi, dan masih banyak lagi manfaat lain di dalamnya. Bebas dari bahan pengawet dan tahan lama. Tersedia beberapa varian rasa seperti keju, coklat, dan campur atau mix, dan harga terjangkau. Selanjutnya ada customer relationship. Pada bagian ini, saya memilih retentif karena sesuai dengan visi misi usaha King Nugget yang memproduksi cemilan yang berbeda dari yang lain, yang tentu membuat konsumer akan tertarik dan kembali lagi. Selanjutnya ada channel. Di sini saya menggunakan Instagram dan WhatsApp untuk promosi atau di platform media sosial lainnya. Berikutnya ada customer segment. Jadi usaha saya ini difokuskan atau ditargetkan untuk mahasiswa atau pelajar, orang yang menginginkan cemilan sehat, pecinta keju, penikmat coklat, dan pecinta cemilan cepat saji. Dari segi segmen geografi, produk King Nugget diutamakan dijual di Kota Karawang untuk offline dan online. Untuk online, King Nugget akan melayani penjualan seluruh tanah air melalui toko online terpercaya. Dari segmentasi demografis, produk King Nugget ditawarkan untuk segala kalangan usia. Dari segi segmentasi psikografis, produk King Nugget lebih cocok untuk kalangan milenial yang memiliki hobi memakan makanan ringan dan selalu mencoba makanan baru di lingkungannya. Yang terakhir ada segmentasi perilaku. Cita rasa lezat yang dikeluarkan dari setiap gigitan King Nugget akan memberikan kepuasan kepada konsumen. Berikutnya ada cost struktur, biaya pembelian bahan baku dan biaya pembelian kemasan. Pengeluaran dari usaha saya sebagian besar untuk tenaga kerja dan juga untuk kebutuhan pembelian bahan baku, pembelian kemasan, dan juga alat transportasi. Yang terakhir ada revenue stream, terdiri dari penjualan kepada konsumen akhir. Pendapatan saya berasal dari menjual produk makanan King Nugget, dan untuk transaksi saya menyediakan via tunai dengan harga terjangkau. Berikutnya ada financial analysis. Yang pertama ada kebutuhan modal investasi. Modal kerja. Lamanya putaran produksi yaitu 1 hari. Kebutuhan modal kerja per harinya sebesar Rp145.550. Jadi modal investasi sebesar Rp145.550. Berikutnya, perhitungan biaya operasi perusahaan atau BOP untuk periode 1 tahun. Biaya tidak tetap atau BTT. Asumsi produksi 45 pieces per hari. Bahan baku: keju mozzarella sebanyak 250 gram dengan harga Rp29.000. Tepung panis sebanyak 500 gram seharga Rp8.000. Telur 4 butir seharga Rp8.000. Roti 1 bungkus seharga Rp15.500. Dan total untuk bahan baku sebesar Rp60.500. Yang kedua ada bahan penolong, terdiri dari saus sebanyak 250 gram dengan harga Rp2.750, mayones 250 gram dengan harga Rp6.500, kemasan 8 pieces seharga Rp1.840, jadi totalnya Rp11.900. Jadi total biaya tidak tetap sebesar
Rp71.590. Biaya operasional perusahaan atau BOP, jadi TBT ditambah TBTT, jadi menghasilkan sebesar Rp71.590. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok pabrik atau HPP. Jadi perhitungan HPP itu biaya operasi perusahaan atau BOP dikali Rp1 dibagi jumlah produksi. Jadi HPP bisnis saya ini biaya operasi perusahaannya BOP-nya sebesar Rp71.590 dikali Rp1 dibagi jumlah produksi 45 pieces. Jadi HPP-nya sebesar Rp1.590 dan saya bulatkan menjadi Rp1.600. Analisa harga jual produk atau HJP. HJP yaitu HPP ditambah persen laba yang diharapkan. Jadi HPP usaha saya sebesar Rp1.600 ditambah laba yang diharapkan 25%, sehingga Rp1.600 ditambah 25% dikali Rp1.600. Jadi HJP usaha saya ini sebesar Rp2.000. Analisa laba rugi perusahaan untuk periode 1 tahun. Jadi nilai penjualan selama 1 tahun yaitu terjual 516 pieces dikali harganya Rp2.000, menghasilkan Rp1.032.000. Biaya operasional perusahaan BOP, laba kotor sebesar Rp1.032.000, pajak penghasilan 10% tidak ada, laba bersih setelah pajak sebesar Rp1.032.000. Analisa tingkat kemampuan pengembalian modal pinjaman atau TPKMP, atau disebut juga payback periode atau PBP. Jadi TPKMP itu cara menghitungnya modal investasi dikali 1 bulan dibagi dengan laba bersih ditambah penyusutan. Jadi modal investasi usaha saya ini sebesar Rp700.000 dikali 1 bulan dibagi laba bersih plus penyusutan sebesar Rp269.400, sehingga TPKMP usaha saya itu 2,59, atau dapat disimpulkan bahwa modal yang telah dikeluarkan akan kembali selama 2 bulan 18 hari. Sekian presentasi bisnis saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.